Pagi itu, udara dingin menyelimuti rumah megah Julia. Di teras depan, suara bel rumah yang khas bergema, memecah keheningan pagi. Seorang pelayan segera membuka pintu dan melihat dua orang polisi berpakaian dinas berdiri dengan raut wajah serius. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya pelayan itu sopan. "Selamat pagi," jawab salah satu polisi dengan nada formal. "Kami dari kepolisian, mencari Ibu Estiana. Ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan." Pelayan itu tampak ragu sejenak. "Tolong tunggu sebentar, saya akan memanggil nyonya saya dulu." Dia buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkan kedua polisi berdiri di depan pintu dengan sikap formal. Tidak lama kemudian, Julia keluar, masih mengenakan pakaian tidur berbahan sutera dan mantel tebal, namun hijab panjang tetap menutup kepalanya. Ekspresi wajahnya mencerminkan rasa khawatir dan penasaran. "Selamat pagi," sapa Julia, berusaha tetap tenang meskipun perasaannya kacau. "Ada yang bisa saya bantu?" Salah satu polisi memberikan anggukan sopan sebelum berbicara. "Selamat pagi, Nyonya. Kami datang untuk menemui Bu Estiana. Kami perlu berbicara dengannya terkait sebuah kasus yang sedang kami tangani." Julia terkejut mendengar nama Estiana disebut. Dahinya berkerut, mencoba mencerna situasi. "Kasus? Maksud Anda, apa yang terjadi? Kenapa Estiana terlibat?" Polisi menjelaskan dengan tenang namun tegas. "Ini terkait laporan yang diajukan oleh Nyonya Andrea Prana. Berdasarkan penyelidikan kami, kesaksian dari Ibu Mila menyebutkan bahwa Estiana memohon pada Ibu Mila untuk membawa Pak Adnan ke pesta pertunangan beberapa waktu lalu. Kami butuh klarifikasi langsung dari Ibu Estiana mengenai hal ini." Penjelasan itu membuat Julia terguncang. "Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Setahu saya, Estiana hanya mengikuti arahan Mila. Tidak mungkin dia yang menyuruh Adnan datang." Polisi tetap tenang meski Julia terlihat gelisah. "Maaf, Nyonya, kami hanya menjalankan tugas. Tolong panggilkan Ibu Estiana agar kami bisa mendengar penjelasannya secara langsung." Julia merasa hatinya kecewa. Dia segera menoleh kepada pelayan yang masih berdiri di dekatnya. "Tolong panggilkan Estiana. Cepat." Suaranya terdengar tegas namun penuh kekhawatiran. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar di lantai atas. Estiana muncul dengan tergesa-gesa, mengenakan baju tidur yang sudah agak kusut. Wajahnya langsung berubah pucat ketika melihat dua polisi berdiri di ruang tamu. "Ada apa ini?" tanyanya panik, matanya bergerak gelisah di antara Julia dan polisi. Salah satu polisi maju selangkah. "Selamat pagi, Ibu Estiana. Kami membutuhkan Anda untuk memberikan keterangan di kantor polisi terkait kasus Pak Adnan." Mata Estiana membelalak. "Kasus Adnan? Apa maksud Anda?" "Saya tidak ada hubungannya dengan itu." Polisi tetap tenang. "Kami memiliki kesaksian dari Ibu Mila yang menyatakan bahwa Anda adalah pihak yang meminta bantuan padanya untuk membawa Pak Adnan ke pesta tersebut. Karena itu, kami perlu Anda untuk memberikan klarifikasi." Pernyataan itu membuat tubuh Estiana gemetar. "Itu bohong," serunya, suaranya naik beberapa oktav. "Mila hanya mencari alasan untuk menjebak saya. Saya tidak pernah memintanya melakukan itu. Justru dia yang memohon kepada saya agar Adnan diizinkan masuk." Polisi tetap pada pendiriannya. "Kami mengerti, Ibu Estiana. Namun, untuk memastikan semuanya, kami tetap perlu membawa Anda ke kantor polisi. Jika Anda menolak, kami terpaksa menggunakan tindakan paksa." Julia yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Tunggu sebentar, Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Anak saya bukan orang seperti itu."
Mila mungkin salah paham atau sengaja ingin menjebak Estiana. Tolong beri kami waktu untuk menjelaskan. Namun, polisi tetap tegas. Maaf, Nyonya Julia. Ini adalah prosedur yang harus kami jalani. Semua penjelasan dapat disampaikan di kantor polisi. Estiana melirik Julia dengan penuh harap. Ma, tolong katakan pada mereka. Aku tidak bersalah. Mila yang memanipulasi semuanya. Aku tidak tahu apa-apa soal Adnan. Julia mencoba menenangkan Estiana, meskipun dalam hatinya dia mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Estiana benar-benar tidak bersalah? Atau ada bagian dari cerita ini yang belum ia ketahui? Ma, aku tidak salah Ma. Ini semuanya karena Mila. Dia pasti sengaja menuduhku karena tidak suka padaku. Dia orang yang sangat licik Ma, ucap Estiana memohon dengan mata berkaca-kaca karena takut dibawa ke kantor polisi. Setelah mendengar permohonan anak angkatnya, Julia merasa terombang-ambing. Dia ingin mempercayai Estiana, tetapi fakta yang disampaikan oleh polisi tidak bisa ia abaikan begitu saja. Julia mengingat kembali kejadian di pesta itu, kekacauan yang ditimbulkan oleh Adnan, dan bagaimana Rea begitu marah hingga membawa kasus ini ke jalur hukum. Di sisi lain, Mila adalah wanita licik seperti yang dikatakan Estiana. Mila mungkin punya dendam pribadi terhadap Estiana, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia benar-benar menjebak Estiana. Namun, mengingat sejarah hubungan Estiana dengan Adnan, Julia tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa anak angkatnya itu benar-benar bersih dari tuduhan. Sementara Julia tenggelam dalam pikirannya, polisi mendesak agar mereka segera pergi. Kami harap Ibu Estiana dapat bekerja sama, ucap salah satu dari mereka. Dengan berat hati, Julia mengangguk. Dia tahu, menunda hanya akan memperburuk situasi. Baiklah, kalau memang harus seperti itu, katanya pelan. Dia menoleh kepada Estiana. Sayang, lebih baik kau ikut mereka. Jelaskan semuanya dengan sejujur-jujurnya. Jangan takut, Mama akan mengurus ini. Namun, ucapan itu tidak cukup untuk menenangkan Estiana. Wanita itu menangis terseduh-seduh, namun akhirnya mengalah. Ia berjalan dengan berat hati diapit oleh dua polisi. Julia mengikuti dari belakang, merasa tidak tenang. Mobil polisi yang diparkir di depan rumah mereka tampak mencolok, menarik perhatian beberapa tetangga. Julia sempat melirik ke kanan dan kiri, berharap tak ada yang memandang dengan curiga. Ia merasa malu, namun juga khawatir dengan nasib anak angkatnya. Ma, aku tidak mau ikut. Estiana berbisik pelan namun penuh tekanan. Tangannya mencengkeram erat lengan Julia, matanya basah. Sayang, dengarkan Mama. Kita harus bekerja sama. Kalau kamu tidak bersalah, mereka akan tahu setelah kamu memberikan keterangan. Julia berkata dengan suara lembut namun tegas. Tapi mereka tidak percaya padaku, Ma. Mila pasti sudah memutarbalikkan fakta. Estiana mengeluh, tangisnya mulai pecah. Polisi di sampingnya menoleh sedikit. Ibu Estiana, kami hanya ingin mendengar sisi Anda. Kerja sama Anda akan membantu menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Estiana tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajah, menyeka air matanya yang terus mengalir. Dalam hati, dia merasa ini semua tidak adil. Saat tiba di mobil polisi, Julia memegang pundak Estiana, memberikan dorongan terakhir. Mama akan menyusul ke kantor polisi. Jangan khawatir. Bicara yang jujur, iya. Estiana hanya mengangguk kecil sebelum masuk ke dalam mobil. Wajahnya yang sendu masih terpancar saat pintu mobil ditutup. Julia menghela napas panjang lalu masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri sebelum ke kantor polisi. Ia duduk di ruang tamu yang kini terasa sunyi. Di antara isak tangis Estiana dan sorotan tajam Rea di pesta kala itu,
Julia merasa seperti berada di tengah badai yang ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Estiana adalah anak angkat yang telah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Namun, selama ini, ia tidak pernah benar-benar tahu sejauh mana kebenaran berada di pihak anak angkatnya itu. Julia mengingat kembali setiap interaksi antara Estiana dan Mila. Apakah ada tanda-tanda yang ia abaikan? Ataukah ini semua adalah ulah Mila semata, seperti yang Estiana klaim? Julia merasa hatinya berat, tetapi ia tahu satu hal, dia harus mencari tahu kebenaran, bagaimanapun caranya. Estiana kini berada di ruang interogasi kantor polisi. Ia duduk dengan gelisah. Dua orang polisi berada di depannya, memegang catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Di sisi lain, seorang petugas perempuan berusaha menenangkan Estiana yang terlihat ketakutan. Bu Estiana, salah satu polisi membuka pembicaraan. Kami ingin Anda menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terkait pesta pertunangan Nona Laudia. Estiana menggigit bibirnya. Matanya bergerak ke segala arah, seperti mencari jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, jawabnya pelan. Polisi pertama menatapnya tajam. Menurut kesaksian Ibu Mila, Anda meminta bantuannya untuk membawa Pak Adnan ke pesta tersebut. Apa itu benar? Tidak. Estiana langsung membantah. Dia bohong. Saya tidak pernah meminta dia melakukan itu. Saya bahkan tidak ingin Adnan datang ke pesta itu. Polisi mencatat jawabannya dengan tenang. Kalau begitu, bisakah Anda jelaskan apa hubungan Anda dengan Adnan? Kenapa dia bisa berada di pesta yang seharusnya hanya dihadiri tamu undangan? Estiana terdiam. Pertanyaan itu seperti menusuknya. Hubungannya dengan Adnan adalah topik yang ingin dia lupakan. Dengan suara pelan, dia berkata, Adnan adalah mantan suami saya. Tapi saya tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan di pesta itu. Petugas perempuan yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Bu Estiana, kami hanya ingin mendengar cerita Anda. Kalau Anda merasa dijebak, katakan apa yang Anda ketahui tentang Mila. Estiana mengangkat wajahnya sedikit. Mila. Dia memohon kepada saya. Dia bilang Adnan ingin bicara dengan Rea untuk meminta maaf. Saya tidak tahu dia akan membuat kekacauan. Mila bilang dia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Saya percaya padanya. Polisi kedua mengangguk, mencatat pernyataan itu. Kalau begitu, kenapa Ibu Mila memberikan kesaksian berbeda? Apa ada konflik di antara kalian berdua? Estiana merasa dadanya sesak. Saya tidak tahu kenapa dia berbohong. Tapi saya yakin ini semua rencananya, bukan saya. Ibu Estiana, dengarkan saya baik-baik, ujar salah satu polisi dengan nada tegas namun tenang. Jika Anda tidak berkata jujur, Anda berisiko ikut terjerat hukum karena dianggap menghalangi penyelidikan. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran, jadi lebih baik Anda ceritakan semuanya dengan sejujurnya. Tatapan tajam polisi itu menusuk langsung ke arah Estiana, membuatnya semakin gugup. Dia meremas jemarinya dengan gelisah, berusaha menenangkan diri, tetapi wajahnya memucat. Saya. Suaranya tersendat, nyaris tak terdengar. Dia menundukkan kepala, menghindari tatapan polisi. Saya memang menyuruh Mila membawa Adnan ke pesta, akunya dengan suara bergetar. Polisi mencatat pernyataan itu, tetapi tetap menatapnya dengan penuh perhatian. Lalu, apa alasan Anda melakukan itu? Apa Anda bekerja sama dengan Pak Adnan? Estiana menggeleng panik, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak, Pak. Saya terpaksa melakukannya. Adnan mengancam saya. Ruangan itu menjadi hening sesaat. Suara isakan kecil Estiana terdengar jelas di tengah ketegangan. Polisi yang mendengarkan tetap menjaga ekspresi profesional mereka,
Tetapi sorot mata mereka menyiratkan keseriusan untuk menggali lebih dalam. Ancaman seperti apa yang Anda maksud? Tanya salah satu polisi lagi, suaranya lebih lembut kali ini. Estiana menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menahan tangis. Dia mau membunuh saya kalau saya tidak menurut Pak. Saya tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginannya karena saya mengenal dia. Dia orang kasar dan selalu memukul saya. Saya benar-benar tidak ingin ini terjadi, ungkapnya, hampir terisak. Polisi mencatat setiap kata dengan teliti, memastikan setiap detail tergambar jelas. Di sisi Estiana tahu bahwa mengatakan sebuah kebohongan ini akan menyeret Adnan. Lebih baik seperti itu ketimbang ia disalahkan semua orang. Ia memang benci dan dendam pada Adnan yang menceraikannya demi Rea. Kali ini ia memanfaatkan masalah ini untuk membalas dendam pada Adnan. Di rumah keluarga Prana, Rea dan Abi sedang duduk di ruang keluarga. Suasana di antara mereka cukup serius, dengan fokus utama pada perkembangan laporan yang Rea ajukan terkait tindakan Adnan. Abi memegang tangan istrinya, memberinya dukungan tanpa banyak bicara. Rea menatap dokumen-dokumen yang tersusun rapi di atas meja. Polisi sepertinya bekerja cepat, katanya dengan nada puas. Mereka tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Abi mengangguk pelan. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk keadilan. Kita harus memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah lorong. Julia muncul dengan raut wajah yang tampak diliputi kecemasan. Napasnya sedikit memburu, menunjukkan bahwa dia mungkin baru saja berlari. Rea dan Abi segera memusatkan perhatian mereka padanya, penasaran dengan apa yang terjadi. Julia langsung duduk di sofa di depan mereka, tanpa banyak basa-basi. Rea, Abi, ucapnya, suaranya penuh urgensi. Ada apa, Kak? Abi bertanya, nada suaranya tenang meskipun matanya mengamati kakak iparnya dengan saksama. Julia menarik napas panjang sebelum menjawab. Tadi polisi datang ke rumah. Polisi. Kening Abi mengerut tajam. Apa yang mereka lakukan? Julia mengangguk, tampak gelisah. Mereka membawa Estiana ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, katanya dengan cepat, nada suaranya semakin mendesak. Rea tertegun. Polisi membawa Estiana. Tanyanya memastikan, matanya menyipit seolah ingin menangkap setiap detail. Ya, jawab Julia sambil mengangguk. Mereka bilang Mila menyebutkan nama Estiana sebagai orang yang memintanya membawa Adnan ke pesta. Tapi, Rea, aku yakin ini hanya salah paham. Rea terdiam, berpikir sejenak. Dalam hati, ia sebenarnya tidak terkejut mendengar kabar ini. Selama ini, ia sudah mencurigai bahwa Estiana punya andil dalam kekacauan di pesta pertunangan Laudia. Ada sesuatu dalam sikap Estiana yang membuatnya sulit dipercaya. Aku tidak tahu ini salah paham atau tidak, kakak ipar, jawab Rea akhirnya, suaranya tegas namun terkendali. Yang jelas, aku ingin kebenaran ini terungkap. Kalau Estiana memang terlibat, dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau dia dijebak, kita perlu membuktikannya. Abi, yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Kita tunggu hasil penyelidikan. Biarkan polisi melakukan tugas mereka, katanya singkat namun penuh ketegasan, mendukung pendapat istrinya. Rea mengangguk setuju. Betul. Jadi, Kak Julia, kita biarkan saja polisi bekerja. Kalau Estiana memang tidak bersalah, dia pasti akan dibebaskan. Julia menghela napas panjang, wajahnya tampak masih penuh kekhawatiran. Tapi Mila itu licik, Rea. Aku yakin dia sengaja menjebak Estiana karena iri. Pernyataan Julia membuat Rea mengerutkan kening. Siapa yang bilang kalau Mila licik? Tanyanya, nadanya lebih dingin dari sebelumnya.
Estiana yang bilang padaku, jawab Julia tanpa ragu. Dia sudah lama berteman dengan Mila. Dia tahu orang seperti apa Mila itu. Rhea menggeleng pelan, tidak setuju dengan ucapan kakak iparnya. Walaupun tidak terlalu dekat dengan Mila, ia tahu bahwa Mila bukan tipe orang yang suka menjebak orang lain. Kak Julia, aku paham kalau kakak sangat menyayangi Estiana, tapi tolong, jangan hanya mendengarkan satu sisi cerita. Cobalah melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan tolong dengarkan orang lain juga. Jangan hanya mendengarkan Estiana saja. Julia menatap Rhea dengan tatapan keras. Tentu saja aku percaya pada Estiana. Dia adalah anakku. Bagaimana mungkin aku mempercayai orang lain daripada dia? Jawabnya dengan tegas, nada suaranya hampir menantang.